Bayangkan Anda sedang berdiri di dapur dan bertanya-tanya, apalagi yang bisa saya makan hari ini yang benar-benar aman untuk kadar gula darah saya? Dengan begitu banyak larangan dan batasan, mencari makanan yang tepat bisa terasa membingungkan. Tapi menurut Dr. Budi Santoso, ada 6 jenis sayuran yang tidak hanya aman untuk penderita diabetes, tetapi juga secara aktif membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Sayuran-sayuran ini bekerja dengan cara mendukung metabolisme, meningkatkan sensitivitas insulin, serta melindungi organ-organ penting seperti ginjal dan hati yang rentan rusak akibat komplikasi diabetes. Untuk memahami kekuatan sayuran ini, kita perlu kembali ke dasar. Diabetes tipe 2 adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara optimal, menyebabkan kadar gula darah terus meningkat. Salah satu cara paling efektif untuk mengelolanya adalah melalui pola makan berbasis makanan alami yang rendah, indeks glikemik, tinggi serat, dan kaya nutrisi yang mendukung fungsi hormon insulin. Keenam sayuran yang akan kita bahas memiliki semua kualitas tersebut, dan lebih dari itu, masing-masing mengandung senyawa bioaktif yang terbukti secara ilmiah memiliki efek menurunkan gula darah. Sayuran pertama adalah brokoli. Brokoli dikenal kaya akan senyawa sulforafan, antioksidan kuat yang mendukung detoksifikasi hati dan membantu memperbaiki resistensi insulin. Dalam beberapa penelitian, konsumsi rutin brokoli kukus dikaitkan dengan penurunan kadar HbA1c dan peningkatan sensitivitas insulin, khususnya pada penderita diabetes tipe 2. Yang penting, brokoli sebaiknya dimasak sebentar saja agar kandungan sulforafennya tidak hilang. Yang kedua adalah bayam. Sayuran hijau ini kaya akan magnesium, zat penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik di dalam tubuh, termasuk regulasi gula darah. Banyak penderita diabetes mengalami defisiensi magnesium yang memperburuk kontrol glukosa mereka. Bayam juga mengandung lutein dan zeaxanthin, antioksidan yang melindungi kesehatan mata, salah satu area yang sering terkena dampak komplikasi diabetes. Sayuran ketiga adalah buncis hijau atau kacang panjang. Buncis mengandung serat larut yang tinggi, membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus dan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, buncis kaya akan vitamin K dan C, serta flavonoid yang mendukung fungsi pembuluh darah dan mengurangi peradangan sistemik. Dalam uji klinis yang dilakukan di India, konsumsi buncis secara teratur menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa hingga 15% dalam 2 bulan. Ketiga sayuran ini tidak hanya menurunkan gula darah, tapi juga memberi rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan dan mengurangi keinginan makan makanan manis atau berkarbohidrat tinggi. Dengan mengganti sebagian nasi putih di piring Anda dengan brokoli atau bayam kukus, Anda secara otomatis mengurangi beban glikemik makanan Anda, dan hasilnya bisa terasa dalam waktu beberapa minggu saja. Namun, cara memasak tetap menjadi kunci. Hindari menggoreng bayam atau buncis dengan banyak minyak, apalagi menggunakan margarin atau mentega olahan. Pilih metode seperti kukus, tumis ringan dengan minyak zaitun, atau rebus singkat. Jangan menambahkan gula atau penyedap buatan, karena ini justru akan mengganggu manfaat alaminya. Yang tak kalah penting, ketiga sayuran ini juga mendukung fungsi organ vital lainnya. Brokoli dan bayam membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil kolesterol, dan melindungi pembuluh darah kecil yang rentan rusak akibat kadar gula tinggi. Buncis juga memiliki efek antiinflamasi yang mendukung sistem kekebalan tubuh penderita diabetes, yang seringkali lebih rentan terhadap infeksi dan luka yang sulit sembuh. Masih ada 3 sayuran lainnya yang belum kita bahas. Semuanya sama pentingnya dan memiliki manfaat luar biasa bagi penderita diabetes. Salah satunya bahkan dikenal luas di Asia karena kemampuannya menghambat penyerapan gula di usus. Kita akan melihat bagaimana mengintegrasikan ke-6 sayuran ini secara praktis ke dalam menu harian, tanpa harus merasa repot atau bosan.
Sekarang kita masuk ke sayuran keempat dalam daftar yang disarankan oleh Dr. Budi Santoso, yaitu pare. Meskipun banyak orang tidak menyukai rasanya yang pahit, justru di balik rasa itulah tersimpan khasiat luar biasa. Pare mengandung senyawa yang disebut charantin, phytin, dan polipeptida P yang memiliki efek mirip insulin. Ini berarti pare dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara meniru fungsi insulin dalam tubuh, memudahkan sel menyerap glukosa dari aliran darah. Menurut penelitian dari International Journal of Environmental Research and Public Health, konsumsi pare secara teratur selama 12 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c secara signifikan pada penderita diabetes tipe 2. Bahkan, efeknya sebanding dengan obat oral metformin dalam beberapa kasus ringan hingga sedang. Namun tentu saja, pare tidak dimaksudkan untuk menggantikan obat, melainkan sebagai pelengkap alami yang sangat efektif. Ada beberapa cara mengonsumsi pare. Bisa ditumis dengan telur, dijadikan lalapan setelah direbus sebentar, atau dibuat jus. Namun untuk penderita diabetes, disarankan untuk tidak mencampurkan pare dengan gula atau bahan berkalori tinggi lainnya. Cukup direbus sebentar agar tidak terlalu pahit, lalu disantap bersama menu rendah karbohidrat lainnya. Kombinasi pare dengan bayam dan brokoli, misalnya, bisa menjadi menu makan siang yang tidak hanya sehat, tapi juga sangat membantu menstabilkan kadar gula. Sayuran kelima yang sering diremehkan tetapi sangat ampuh adalah kol ungu atau kubis merah. Sayuran ini kaya akan antosianin, sejenis antioksidan kuat yang terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Kol ungu juga mengandung senyawa sulforafan, seperti pada brokoli, yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Selain itu, kandungan seratnya cukup tinggi, sehingga membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh universitas di Jerman, partisipan yang mengonsumsi kol ungu selama 8 minggu mengalami penurunan kadar gula darah puasa hingga 20% dan peningkatan profil lipid darah. Artinya, tidak hanya membantu mengontrol diabetes, tapi juga menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Kol ungu bisa dikonsumsi mentah sebagai salad dengan perasan jeruk nipis atau ditumis ringan dengan minyak sehat. Setelah kita membahas 5 sayuran luar biasa ini, brokoli, bayam, buncis hijau, pare, dan kol ungu, yang semuanya terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif terhadap pengelolaan diabetes, penting untuk memahami bahwa hasil terbaik datang dari konsistensi. Mengonsumsi 1 porsi pare hari ini, lalu kembali ke pola makan tinggi gula besok, tidak akan memberi efek jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah integrasi sayuran-sayuran ini secara rutin ke dalam pola makan harian Anda. Dan yang menarik, kelima sayuran ini bisa dikombinasikan menjadi berbagai menu yang mudah, cepat, dan terjangkau. Misalnya, tumis buncis dan kol ungu dengan bawang putih dan sedikit minyak kelapa bisa menjadi lauk sehat pendamping nasi merah, atau sup bayam dan brokoli dengan kaldu ayam tanpa MSG sebagai pengganti sup instan. Bahkan salad segar dari kol ungu, bayam muda, dan potongan brokoli kukus dengan dressing cuka apel bisa menjadi camilan sore yang tidak hanya rendah kalori, tapi juga mengenyangkan. Perlu diingat bahwa penderita diabetes harus memperhatikan cara memasak. Menggoreng sayuran dengan minyak banyak atau menambahkan saus manis justru bisa membalikkan manfaatnya. Cobalah teknik memasak yang menjaga nutrisi seperti kukus, rebus, tumis ringan, atau memanggang. Dan jangan lupakan porsi. Meskipun sayuran ini sehat, mengonsumsinya berlebihan dalam satu waktu tetap tidak dianjurkan. Idealnya bagi konsumsi dalam 3 kali makan utama, agar tubuh mendapat asupan serat dan senyawa aktif secara bertahap sepanjang hari. Sekarang mungkin Anda bertanya, kalau saya sudah minum obat diabetes, apakah masih perlu makan sayuran ini setiap hari? Jawabannya, tentu saja iya. Sayuran ini bukan pengganti obat,
tapi pelengkap alami yang mendukung kerja obat dan memperkuat sistem metabolisme tubuh. Bahkan banyak penderita diabetes yang setelah mengatur pola makan dengan benar dan mengonsumsi sayuran fungsional secara rutin, akhirnya bisa menurunkan dosis obat mereka dengan persetujuan dokter. Itulah kekuatan pengelolaan diabetes melalui pola makan. Sebagai penutup bagian ini, mari kita simpulkan. Brokoli membantu memperbaiki resistensi insulin. Bayam kaya magnesium dan serat. Buncis memperlambat penyerapan gula. Pare bertindak seperti insulin alami. Dan kol ungu meningkatkan sensitivitas insulin sekaligus melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Kelima sayuran ini bukan sekadar pelengkap di piring makan Anda. Mereka adalah alat pertahanan alami tubuh dalam melawan lonjakan gula darah. Dan jika Anda ingin hasil yang nyata, mulai hari ini juga, tambahkan minimal 2 dari 5 sayuran ini ke dalam menu harian Anda. Rasakan perbedaannya dalam energi, kestabilan emosi, dan hasil cek gula darah Anda. Bahkan perubahan kecil, jika dilakukan dengan konsisten, bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda. Kita telah membahas 5 sayuran luar biasa yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Namun, ada satu lagi yang pantas disebut dan tidak kalah penting, terong ungu. Sayuran ini sering dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya mengandung zat luar biasa yang sangat relevan bagi penderita diabetes. Terong ungu kaya akan nasunin, sejenis antosianin yang juga memberi warna ungunya yang khas. Zat ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas yang sering meningkat pada penderita diabetes. Tapi manfaat utamanya bagi penderita gula darah adalah kemampuannya dalam mengontrol penyerapan glukosa dan memperlambat pengosongan lambung. Artinya, ketika Anda makan terong, tubuh akan menyerap glukosa secara lebih lambat dan stabil, mencegah lonjakan mendadak dalam kadar gula. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Food Chemistry menunjukkan bahwa ekstrak terong memiliki efek penghambat terhadap enzim alfa-glukosidase, enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Dengan kata lain, terong membantu memperlambat konversi karbohidrat menjadi glukosa di sistem pencernaan. Ini sangat berguna terutama bagi penderita diabetes yang ingin tetap menikmati nasi atau sumber karbohidrat lainnya dalam porsi wajar. Terong bisa dimasak dengan berbagai cara. Direbus dan dikukus adalah pilihan terbaik, tapi bisa juga dipanggang tanpa minyak berlebih atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Rasanya lembut, rendah kalori, dan sangat mengenyangkan, membuatnya cocok sebagai pengganti lauk berat dalam makan siang atau malam. Tambahkan irisan terong panggang ke dalam salad atau sup, dan Anda akan mendapatkan kombinasi rasa dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Dengan demikian, kita telah sampai pada daftar lengkap 6 sayuran terbaik yang direkomendasikan oleh Dr. Budi Santoso untuk penderita diabetes. Brokoli, bayam, buncis, pare, kol ungu, dan terong ungu. Semuanya bisa Anda temukan dengan mudah di pasar tradisional atau supermarket. Tapi tentu saja, hanya menambahkan sayuran ini ke menu harian belum cukup jika tidak diiringi dengan perubahan pola hidup yang lebih luas. Pertama, perhatikan waktu makan. Mengonsumsi sayuran ini dalam waktu yang teratur, misalnya jam makan pagi, siang, dan malam, membantu tubuh mengenali pola dan menstabilkan metabolisme. Banyak penderita diabetes mengalami lonjakan gula bukan karena jenis makanan saja, tapi karena pola makan yang tidak konsisten. Sarapan sehat dengan sayur bayam dan telur rebus, makan siang dengan tumis brokoli dan buncis, dan makan malam ringan dengan sup kol ungu dan terong bisa menjadi struktur harian yang sangat ideal. Kedua, perhatikan kombinasi makanan. Sayuran ini paling efektif bila dikonsumsi bersama sumber protein sehat, seperti ayam tanpa kulit, ikan, atau tahu tempe. Hindari mengombinasikannya dengan makanan tinggi gula, tepung putih,
atau gorengan yang mengandung lemak trans. Bahkan sayuran yang sehat bisa kehilangan manfaatnya jika Anda menambahkannya ke dalam mie goreng instan atau menyiramnya dengan saus manis. Ketiga, minum air yang cukup. Serat dalam sayuran ini membutuhkan cairan agar bisa dicerna dan diserap tubuh dengan baik. Jika Anda mengonsumsi banyak serat tanpa cukup air, bisa terjadi sembelit atau gangguan pencernaan lain. Jadi, pastikan minum minimal 6-8 gelas air putih setiap hari. Dan tambahkan irisan lemon jika ingin rasa segar alami tanpa gula. Keempat, bergerak setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 15-30 menit setelah makan, misalnya, sudah sangat membantu menurunkan lonjakan gula darah. Aktivitas fisik membantu otot menggunakan glukosa sebagai energi, sehingga kadar gula dalam darah bisa turun secara alami. Ini adalah sinergi terbaik antara makanan sehat dan gaya hidup aktif. Dan yang tak kalah penting, kontrol stres dan tidur yang cukup. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat meningkatkan kadar kortisol yang berdampak langsung terhadap resistensi insulin. Begitu juga dengan kurang tidur yang dapat meningkatkan rasa lapar, membuat Anda lebih mudah mengidam makanan manis, dan akhirnya memperburuk kontrol gula darah. Jadi, jika Anda serius ingin mengendalikan diabetes tanpa tergantung sepenuhnya pada obat, mulai dari dapur Anda sendiri. 6 sayuran ini bukan solusi instan, tapi bila dikonsumsi rutin dan disertai pola hidup sehat, bisa menjadi penopang utama dalam pengelolaan diabetes jangka panjang. Terakhir, jangan lupakan pemeriksaan rutin. Perubahan pola makan dan gaya hidup memang efektif, tapi tetap perlu dipantau melalui cek gula darah secara berkala. Ini penting untuk melihat kemajuan dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel Gula Sehat. Di sini Anda akan terus mendapatkan informasi terpercaya, berbasis ilmu pengetahuan, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami manfaat luar biasa dari 6 sayuran utama yang direkomendasikan untuk penderita diabetes, yakni brokoli, bayam, buncis, pare, kol ungu, dan terong ungu, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara memasukkan semua ini ke dalam kehidupan nyata secara konsisten, tanpa merasa terbebani, bosan, atau kewalahan? Karena kenyataannya, sebagian besar orang tahu makanan sehat itu penting, tapi hanya sedikit yang mampu menjadikannya kebiasaan. Maka dari itu, mari kita bahas strategi sederhana namun efektif agar 6 sayuran ini benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup Anda, dan bukan sekadar saran yang dilupakan begitu saja. Langkah pertama adalah menyederhanakan persiapan. Banyak orang merasa masak sayuran itu repot. Tapi jika Anda punya strategi batch cooking, memasak dalam jumlah besar untuk 2-3 hari sekaligus, maka semuanya akan terasa lebih ringan. Misalnya, rebus brokoli dan buncis sekaligus, lalu simpan dalam wadah tertutup di kulkas. Ketika akan makan, Anda tinggal menghangatkannya sebentar dan tambahkan sedikit minyak zaitun atau taburan wijen. Praktis, cepat, dan tetap bergizi. Untuk bayam dan kol ungu, Anda bisa menumisnya ringan dengan bawang putih dan sedikit garam mineral. Jangan terlalu lama dimasak agar nutrisinya tidak rusak. Tambahkan ke dalam nasi merah atau jadikan isian wrap dengan roti gandum. Terong dan pare pun bisa dimasak bersamaan. Iris tipis, panggang dengan sedikit minyak zaitun dan lada hitam, lalu masukkan ke dalam salad dingin atau campuran lauk makan malam Anda. Langkah kedua adalah membuat variasi menu harian. Tidak perlu makan semua 6 sayuran setiap hari. Cukup pilih 2 atau 3 setiap kali makan dan rotasi setiap minggunya. Senin bisa fokus pada brokoli dan buncis, Selasa dengan kol ungu dan bayam, Rabu masak pare dan terong. Pola ini menjaga Anda dari rasa bosan dan tetap mendapatkan manfaat nutrisi yang beragam. Ketiga, buatlah perencanaan belanja mingguan. Seringkali penyebab utama kegagalan diet sehat adalah tidak adanya stok bahan makanan sehat di rumah. Tuliskan daftar sayuran yang Anda butuhkan untuk seminggu
dan beli sekaligus di pasar atau supermarket. Bila perlu, siapkan juga beberapa wadah penyimpanan kedap udara agar sayuran tetap segar dan tidak cepat layu. Keempat, libatkan keluarga. Jika Anda tinggal bersama pasangan, anak, atau orang tua, ajak mereka untuk ikut mencicipi dan menikmati sayuran ini. Banyak orang berpikir pare itu pahit dan tidak enak, tapi jika dimasak dengan teknik yang tepat, rasanya bisa sangat lezat. Misalnya, pare yang direndam dalam air garam selama 15 menit sebelum dimasak akan jauh lebih ringan rasa pahitnya. Terong bisa dipanggang dengan rempah-rempah favorit keluarga. Dengan begitu, Anda tidak merasa berjuang sendiri dan justru menciptakan gaya hidup sehat bersama orang-orang tercinta. Kelima, catat perkembangan Anda. Ini adalah strategi yang sering diabaikan. Cobalah mencatat gula darah Anda sebelum dan sesudah mulai mengonsumsi 6 sayuran ini secara rutin. Catat pula perasaan fisik. Apakah Anda merasa lebih ringan, lebih bertenaga, atau tidur lebih nyenyak? Tanda-tanda kecil seperti ini memberi motivasi besar untuk terus lanjut. Dan jika Anda sedang menjalani pengobatan dari dokter, bawalah catatan ini saat kontrol. Mungkin dosis obat Anda bahkan bisa dikurangi seiring waktu karena pola makan Anda semakin stabil. Keenam, penting untuk tetap fleksibel dan realistis. Tentu akan ada hari-hari ketika Anda tidak sempat memasak atau merasa lelah. Tidak apa-apa. Jangan jadikan satu kesalahan sebagai alasan untuk menyerah. Yang penting adalah konsistensi jangka panjang, bukan kesempurnaan harian. Kalau suatu hari Anda makan di luar dan tidak ada sayuran dalam menu, cukup imbangi di waktu makan berikutnya. Tubuh kita bekerja dalam sistem 24 jam, jadi masih ada ruang untuk menyeimbangkan. Ketujuh, hindari jebakan makanan sehat palsu. Banyak produk di pasaran yang diklaim ramah untuk diabetes, tapi nyatanya justru mengandung pemanis buatan, lemak trans, atau sodium tinggi. 6 sayuran yang kita bahas di video ini adalah makanan alami, tanpa tambahan kimia, tanpa proses industri berlebihan, dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Makanan alami akan selalu lebih unggul dibanding produk kemasan. Terakhir, mari kita akhiri dengan satu prinsip penting. Pengelolaan diabetes bukan soal pantangan, tapi soal pilihan cerdas. Anda tidak harus menyerah pada makanan favorit Anda. Anda hanya perlu mengatur porsi, waktu, dan kombinasi makanannya. Dan 6 sayuran ini, brokoli, bayam, buncis, pare, kol ungu, dan terong ungu, adalah alat bantu luar biasa dalam perjalanan Anda. Menurut Dr. Budi Santoso, penderita diabetes yang secara konsisten mengonsumsi makanan kaya serat, vitamin, dan antioksidan alami seperti ini memiliki peluang lebih tinggi untuk menjaga kadar gula tetap stabil, menurunkan risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi mulai hari ini, jangan tunggu kadar gula naik lebih tinggi atau gejala semakin berat. Ambil langkah kecil yang bisa dimulai dari dapur Anda. 6 sayuran ini bukan hanya makanan sehat, mereka adalah bentuk perawatan alami untuk tubuh Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, bagikan ke keluarga yang juga membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe ke channel Gula Sehat. Setiap minggu kami akan membagikan panduan praktis, tips dokter, dan strategi gaya hidup sehat untuk Anda yang ingin hidup lebih baik meski memiliki diabetes. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.